Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Irsad. Kali ini kita telah masuk di pertemuan minggu ke-9. Minggu ke-9 ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas yang tentu saja kalian sudah dapatkan di semester sebelumnya. Saya ulang lagi dan saya coba perdalam mengenai bisnis model kanvas ini sehingga ide bisnis yang telah kalian buat akan semakin kuat sebelum kalian mencoba untuk meluncurkannya ke dalam pasar dan mencoba untuk produksi dari bisnis yang telah kalian rencanakan. Tentu saja minggu kali ini merupakan rangkaian dari minggu sebelumnya yang telah kita pelajari bersama terkait dengan perkiraan pemasukan dan pengeluaran dari ide bisnis yang telah kita buat. Perkiraan pemasukan dan perkiraan pengeluaran akan mengkerucut ke dalam sebuah biaya untuk memulai sebuah ide bisnis yang biasanya disebut dengan modal. Modal tersebut kita dapatkan dari mana? Saya sudah menjelaskannya panjang lebar dan alternatif pilihan ketika memang modal tersebut bisa kita peroleh dari mana. Setelah tahapan itu, skema kali ini saya kira ketika memang bisnis tersebut sudah diproduksi, bisnis tersebut sudah dicoba untuk dijual di pasar, skema selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengembangkan ide bisnis tersebut melalui alat yang disebut dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini bagaimana, apa saja isinya, dan bagaimana penerapannya dalam ide bisnis kita akan coba saya jelaskan secara perlahan. Bagi yang telah memiliki ide bisnis, penting untuk mengetahui model bisnisnya saat ini dan mengembangkannya secara terus-menerus untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Model bisnis menyederhanakan realitas bisnis yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok yang mudah untuk dibuat. Konsep BMC yang dipopulerkan oleh Osterwalder membantu pengusaha dalam memahami bisnis plan-nya secara sederhana. Jadi, bisnis yang memang punya sifat dinamis, hari ini dan hari esok akan berbeda penerapannya dan tentu saja kaitannya dengan kompleksitas kondisi pasar, kondisi pesaing, dan lain sebagainya, perlu setiap saat kita melakukan adaptasi dengan berbagai macam cara yang salah satunya adalah melalui perencanaan bisnis model kanvas. Tentu saja berbagai macam jenis komponen pasti ada di dalam sebuah bisnis yang kita coba rangkai. Kita coba sederhanakan melalui alat ini, alat yang dinamakan BMC, yang tentu saja 9 komponen ini akan kalian pahami dan akan kalian terapkan dalam ide bisnis yang kalian buat. Bagaimana pemahamannya, setelah ini akan kita coba bedah per kolom, per komponen. Model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat bisnis mampu menghasilkan keuntungan. Seiring perkembangan waktu, model bisnis juga mengalami perubahan bisnis. Banyak indikator yang menyebabkan perubahan bisnis itu sendiri, mulai dari teknologi, internet, perilaku konsumen, sistem distribusi, tren pasar, dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang menjadi cerminan bahwa bisnis sifatnya sangat dinamis. Setiap saat akan berubah dan komponennya pasti bergeser dari perkiraan awal. Karena memang bisnis ini banyak sekali corongnya sehingga mengkerucut kepada sebuah kesimpulan bahwa bisnis akan mampu diterima oleh pasar ketika memang dia mampu menyesuaikan dengan kondisi pasar. Bagaimana kondisi tersebut dapat kita tangkap menjadi sebuah peluang sehingga ide bisnis yang akan kita buat, bisnis yang telah kita coba jalankan, mampu untuk survive, mampu untuk bertahan di dalam sebuah kondisi pasar. Sehingga saya kira di situ ide bisnis yang telah kalian buat akan berkembang dan akan menyesuaikan kondisi karena memang sifat dari bisnis sendiri adalah dinamis.
Nah, manfaatnya dapat kita bedakan menjadi 4. Yang pertama, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Hal ini akan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Nah, komponen-komponen ini nanti akan saya jelaskan, nanti akan saya turunkan menjadi sebuah penerapan, menjadi sebuah praktek atau menjadi sebuah contoh yang memang dapat kalian lakukan ketika mengembangkan sebuah ide bisnis, sehingga di situ kalian akan berpikir, oh ya ternyata hubungan antar komponen ini ada, dan tentu saja menjadi rangkaian sebuah strategi, menjadi rangkaian sebuah perilaku yang akan kalian lakukan. Model bisnis dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Nah, ini model bisnis dapat digunakan ketika memang alat BMC ini berguna untuk mengkerucutkan sebuah kondisi pasar dan asumsi mengenai ide bisnis kalian. Sama halnya ketika kalian melakukan survei pasar, ini tentu saja menjadi pembanding ketika ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk melakukan analisis. Model bisnis dapat dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Nah, ini terkait dengan kesesuaian dan integritas ketika masing-masing komponen tersebut sama atau tidak ketika kondisi pasar berubah. Ketika memang harus disesuaikan, komponen mana yang berubah, itu peran kalian untuk merubah. Model bisnis dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Tidak ada yang kekal selain perubahan. Begitu juga dalam bisnis, pelaku usaha harus merespon perubahan yang cepat terjadi. Nah, ini terkait juga dengan pesaing. Ketika kita punya ide bisnis yang sama dengan orang lain, kita harus mampu membedakannya. Karena memang disitulah pasar akan melakukan penilaian, pasar akan melakukan seleksi. Ketika memang ide bisnis tersebut sama dan keunggulannya akan ada di mana, disitulah yang ditangkap oleh pasar, sehingga dia ketika memang ide bisnis kalian lebih unggul, maka dia akan melakukan konsumsi terhadap ide bisnis kalian. Sehingga saya kira di situ akan mengkerucut menjadi sebuah kesimpulan bahwa respon ini harus ditangkap dengan segera, respon ini harus mampu merubah komponen yang ada di dalam bisnis kita, sehingga kita mampu menyesuaikan kondisi pasar. Bisnis model Canvas adalah salah satu alat untuk membantu melihat lebih akurat rupa bisnis yang sedang atau akan dijalani. Dengan alat ini, seakan melihat bisnis dari gambaran besar namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen kunci yang terkait dengan bisnis. Dengan demikian, bisnis melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen kunci, jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat dan pada akhirnya bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Terkait dengan 9 komponen ini merupakan komponen yang saling terkait. Ketika memang ide bisnis tersebut dapat direncanakan dengan berbagai komponen, model bisnis Canvas ini mendetailkannya menjadi 9 elemen yang tentu saja di dalamnya akan mampu menyusun, memperkuat, melengkapi apa yang kurang dari ide bisnis kalian, dan tentu saja komponen tersebut akan mampu disesuaikan dengan kondisi, sehingga di mana yang dirubah, komponen mana yang berubah, dan dampaknya bagaimana akan kalian lakukan. Nah, ini 9 kotak, 9 kolom, 9 komponen yang ada di dalam bisnis model Canvas, sehingga 9 komponen ini merupakan 9 alat di dalam sebuah rangkaian yang akan kalian pelajari, yang akan kalian terapkan ketika ide bisnis kalian telah berjalan, di mana komponen tersebut berubah, maka dampaknya juga di lain komponen akan dianalisis ulang apakah berubah atau tetap, sehingga di dalam rangkaian sebuah kalimat ide bisnis dapat disusun strateginya menggunakan bisnis model Canvas ini, sehingga penyusunan
penyesuaian-penyesuaian yang ada di dalam kondisi pasar dapat kita tangkap sehingga menjadi sebuah peluang untuk mengembangkan ide bisnis kita. Nah, di kolom pertama, di komponen pertama ada yang namanya value proposition, pemberian nilai. Komponen yang menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai unggul untuk segmen pelanggan yang spesifik. Proporsi nilai atau nilai unggul adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, ini terkait dengan nilai yang intinya adalah ide bisnis kalian membedakan dengan bisnis lainnya. Sehingga di situ pasar akan menangkap apa yang berbeda dan di mana keunggulannya. Sehingga di situ ketika memang tertarik dengan apa yang kalian buat, kemungkinan terbesar adalah konsumen akan mengkonsumsi produk tersebut sehingga terjadi jual beli, tukar menukar uang, dan tentu saja keuntungan di dalam bisnis yang kalian lakukan. Apa saja nilai yang bisa kita terapkan, apa saja contoh nilai yang bisa kalian gunakan ketika mengembangkan ide bisnis kalian. Di lingkaran ini ada beberapa hal, beberapa komponen lagi yang menjadi turunan dari pemberian nilai. Ada fungsi produk, fungsinya untuk apa, harganya berapa, jenis pelayanan apa yang diberikan, kualitasnya bagaimana, secara kewilayahan atau daerah bagaimana, eksklusivitas yang diberikan oleh penjual itu apa, prosesnya bagaimana, dan bahan yang digunakan apa merupakan salah satu beberapa komponen yang bisa kalian gunakan ketika membedakan ide bisnis yang telah kalian buat dengan ide bisnis lainnya. Di sini saya tambahkan lagi terkait dengan komponen nilai, di mana perbedaannya ada kepada kebaruan. Proporsi nilai kebaruan adalah proporsi nilai yang sebelumnya tidak pernah ditawarkan oleh perusahaan manapun, baik dari segi fitur atau layanan baru dan sifat inovasinya. Nah, ini terkait dengan kreativitas dan inovasi ketika memang bisnis kalian merupakan sebuah pembaruan, belum ada sebelumnya, maka di situ kalian akan punya nilai unggul dan bisnis yang kalian buat akan mampu menjadi pembeda dengan bisnis lainnya di kondisi pasar yang sifatnya fluktuatif. Kinerja, performance, meningkatkan kualitas produk ataupun kinerja dalam pelayanan merupakan cara yang umum untuk membuat nilai tambah. Nah, ini ketika memang sudah berjalan, ketika ada perubahan, maka pembaruan yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kinerja. Dengan begitu, keunggulan bisnis yang telah kalian buat akan kalian tingkatkan. Dengan begitu, kalian akan membedakan dengan bisnis yang telah ada. Yang ketiga, ada custom, adalah produk atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pelanggan. Ketika memang kondisi pasar meminta untuk kondisi yang custom, yang mampu merubah bisnis kita, yang mampu menyesuaikan dengan kondisi pelanggan, maka di situ merupakan nilai yang membedakan juga. Menyelesaikan pekerjaan, nilai tambah ini dapat dibuat dengan cara membantu pelanggan dalam menyelesaikan beberapa kerjaan bisnis kalian. Ketika memang sifatnya pelayanan, ketika sifatnya servis, maka di situ mampu atau tidak menyelesaikan sebuah pekerjaan seseorang, maka di situ dia akan mengambil atau mengkonsumsi produk yang kalian tawarkan melalui, tentu saja saya bisa berikan contoh ketika bisnis tersebut mampu menyelesaikan penyusunan rencana perjalanan wisata dari seorang wisatawan, maka di situ akan sangat membantu ketika dia akan berkunjung ke suatu daerah. Nah, dengan di situ ada yang komponen yang namanya pembeda, yaitu menyelesaikan pekerjaan wisatawan. Desain, nilai tambah desain adalah atribut yang penting namun sulit untuk diukur. Nah, ini terkait dengan kondisi visual ketika memang kita punya ide bisnis yang lebih unggul dari segi desain, dari segi visualnya, ketika memang itu mampu menumbuhkan motivasi konsumen untuk membeli, maka di situ kita bisa lakukan. Merek, status pelanggan dapat menemukan nilai tambah dalam merek
dari suatu produk ataupun jasa. Nah, ini terkait dengan branding yang akan kalian susun ketika memang itu mampu untuk dikenal lebih oleh pelanggan dengan kata-kata yang mudah diingat, kata-kata yang lebih membedakan dengan kata yang lain, maka di situ saya kira akan mampu diingat oleh konsumen. Selanjutnya ada harga ketika perusahaan menawarkan produk yang mirip dengan produk yang telah ada di pasar dan lebih murah dibanding produk lain tersebut adalah cara umum untuk memenangkan segmen pasar. Nah, ini terkait harga. Ketika memang sama, apakah kita akan mengambil murah atau yang lebih tinggi, maka di situ kita harus ada yang membedakan. Ketika lebih murah berarti yang membedakan adalah harga. Ketika kita mengambil yang lebih mahal, maka di situ kita harus menambahkan sebuah satu item yang membedakan dengan ide bisnis tersebut. Misalnya dari segi pelayanan, ketika bisnis yang lain hanya memberikan pelayanan yang standar, kita akan mampu membedakannya dengan memberikan pelayanan yang lebih eksklusif. Misalnya ketika memang ada produk yang namanya oleh-oleh, ketika oleh-oleh itu hanya didapatkan ketika kita berkunjung ke daerah wisata tersebut, ketika kita ingin membedakan dengan harga atau kualitas, maka di situ kita mampu menggunakan yang namanya alat lagi, namanya online marketing. Nah, dengan begitu tidak harus berkunjung, tetapi kita bisa mengkonsumsi produk tersebut. Nah, itu keunggulan dari segi servis. Pengurangan biaya, ini terkait bagaimana biaya tersebut dapat berkurang, apa saja yang bisa kita efektif dan efisienkan dalam sebuah proses produksi, dan caranya bagaimana ini akan memotong, dan dampaknya adalah harga akan lebih murah. Pengurangan resiko, perusahaan dapat memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara mengurangi resiko yang dihadapi pelanggan. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang, kemudahan untuk berbelanja. Konsumen tidak harus datang ke toko, konsumen hanya perlu menunggu di rumah dan barangnya datang. Nah, ini pengurangan resiko, dia harus keluar ke toko dan bisa dalam bentuk yang lain. Aksesibilitas, cara lain untuk memberikan nilai tambah dalam membuat produk atau jasa yang dapat dijangkau oleh pelanggan, di mana pelanggan sebelumnya tidak dapat menjangkau produk atau jasa tersebut. Ini contoh sebelumnya yang sudah saya berikan. Kenyamanan atau kemudahan penggunaan, ini terkait dengan user friendly, ketika memang servis yang kita berikan, ketika alat yang kita tawarkan ke konsumen lebih nyaman, lebih mudah, maka di situ niat untuk membeli konsumen akan lebih tinggi. Yang kedua, ada yang namanya customer segment, segmen pelanggan. Komponen yang menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, perusahaan mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke beberapa segmen yang berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, kesamaan perilaku, dan lain-lain. Pasar terdiri dari berbagai macam pembeli yang membeli suatu produk sesuai dengan keinginan, sumber daya, lokasi, dan kebiasaan membeli. Ini terkait dengan segmentasi yang sudah kalian perhitungkan di dalam pertemuan sebelumnya mengenai kondisi geografis, kondisi psikografis, dan kondisi demografisnya bagaimana, sehingga segmentasi tersebut akan terbentuk dan dapat kita kerucutkan lagi menjadi yang kita singkat menjadi SDP, segmentasi, targeting, dan positioning, sehingga di situ akan apa yang akan dilakukan dalam strategi pemasaran akan lebih tepat, dan kemungkinan untuk dibeli, kemungkinan untuk meningkatkan pengetahuan terkait produk kita, dan kemungkinan untuk repeat order atau membeli kembali di situ akan semakin besar. Tidak semua kumpulan pelanggan dapat disebut sebagai segmen pasar. Suatu kelompok pelanggan dapat disebut sebagai segmen pasar apabila pertama, memerlukan pelayanan yang tersendiri karena permasalahan dan kebutuhan secara khusus, dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi yang berbeda, perlu pendekatan hubungan yang berbeda, memberikan keuntungan yang berbeda, mempunyai kemampuan bayar yang berbeda sesuai dengan persepsi terhadap nilai yang mereka terima. Nah, ini kondisi di mana ketika sebuah individu dalam satu kelompok
kelompok dalam sebuah kelompok yang lebih besar, dan tentu saja kelompok yang lebih besar dalam satu wilayah yang berbeda atau sama. Dengan begitu, kondisi inilah yang dapat kita ukur sehingga, oh ya, ternyata kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi psikografis kelompok tersebut merupakan segmentasi kita dan mampu kita kerucutkan dalam sebuah targeting. Tentu saja setelah itu akan kita positioning waktu yang tepat untuk melakukan pemasaran itu di waktu apa. Nah, ini dari segi contoh yang bisa saya berikan terkait komponen segmentasi konsumen, ada behavior, daerah atau wilayah, geografis, demografis, psikografis, yang memang masing-masing ini merupakan penyesuaian dari kondisi ide bisnis yang kita buat. Kita harus mampu mengidentifikasi siapa yang akan punya peluang lebih besar untuk membeli produk yang kita buat. Dan setelah itu ada yang namanya B2C, B2B, dan B2G. Business to consumer, business to konsumen, business to business, business to government. Nah, ini bagaimana bisnis kita cocoknya, apakah langsung ke konsumen, apa melalui perantara lain yang disebut dengan bisnis, atau kita dapat menentukan segmentasi tersebut adalah pemerintah. Dengan begitu, ketika memang bisnis itu ada di dalam satu segmentasi yang sama, maka di situ dia akan peluangnya lebih besar akan dibeli oleh segmentasi tersebut. Ketiga, ada channel atau saluran, komponen yang menggambarkan cara bisnis berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk mewujudkan nilai unggul tersebut. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan penghubung atau penyambung antara perusahaan dan pelanggan. Di pertemuan sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata, dia punya channel yang memang kondisinya ada di tengah, yang menghubungkan antara konsumen atau wisatawan dan pemilik bisnis, contoh halnya pemilik maskapai penerbangan, destinasi wisata, akomodasi, dan berbagai macam jenis lainnya. Sehingga channel atau saluran distribusi ini harus kita kenali, sehingga di situ kita akan punya sebuah alat, punya sebuah pertolongan dari kelompok atau seseorang yang punya peran di situ. Dia akan membantu untuk mendistribusikan produk tersebut. Dalam konsep BMC ini, saluran menjalankan fungsinya adalah untuk meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan, membantu pelanggan mengevaluasi nilai unggul perusahaan, memungkinkan pelanggan memberi produk atau jasa yang lebih spesifik, memberikan nilai unggul kepada pelanggan, memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Nah, ini terkait dengan fungsi-fungsinya ternyata sangat banyak dan sangat membantu sebuah ide bisnis yang akan kita jalankan, bisnis yang kita jalankan, sehingga di situ produk yang kita tawarkan ke konsumen, apakah hanya sekedar dikenal, dibeli atau dibeli ulang, maka di situ kita harus mampu mengidentifikasi yang namanya distribusi itu menggunakan apa. Saluran bukan sekedar berfungsi sebagai komunikasi saja, tetapi juga mampu menyerahkan atau mengirimkan produk atau jasa itu di tangan konsumen sampai janji terhadap nilai unggul itu betul-betul memuaskan dan memenuhi harapan pelanggan. Nah, ini fase-fase di mana kondisi segmentasi pasar, entah itu sifatnya kelompok atau individu, di situ ada fase kesadaran, membangun bagaimana kita membangun kesadaran untuk mengenalkan produk atau jasa yang kita tawarkan ke konsumen. Fase evaluasi menentukan seberapa besar pelanggan terhadap proses komunikasi yang telah dibangun. Fase penjualan, setelah melakukan evaluasi, konsumen akan membuat keputusan mereka membeli produk. Fase pengiriman dilakukan saatnya kita merancang pengantaran bagaimana mengatur nilai unggul produk atau jasa kita kepada pelanggan. Fase purna jual menetapkan suatu sistem untuk mengetahui konsumen puas atau tidak terhadap produk yang dibeli. Nah,
inilah di mana kita ketika akan melakukan penentuan identifikasi saluran, kita harus mengetahui juga fase-fasenya yang dapat kita gunakan itu posisinya ada di mana. Apakah kita hanya menyadarkan, melakukan evaluasi untuk meningkatkan pembelian, melakukan pengiriman, dan melakukan evaluasi atau yang disebut juga dengan purna jual. Yang keempat, customer relationship, hubungan pelanggan. Komponen ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun bisnis bersama segmen pelanggan yang spesifik, membina hubungan dengan pelanggan, bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan. Terdapat berbagai macam jenis hubungan yang dibangun kepada pelanggan, yaitu bantuan personal khusus, swalayan, layanan otomatis, komunitas, co-creation. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa kita terapkan ketika memang kita sudah punya pelanggan tetap atau kita ingin melakukan ekspansi ke konsumen yang baru. Apa yang bisa kita lakukan, program apa yang akan kita buat untuk meningkatkan tujuan itu. Ketika memang tujuan itu hanya untuk mengenalkan produk baru kepada konsumen lama, maka apa sih yang bisa kita gunakan, layanan apa yang bisa kita gunakan, dan jenis-jenis pemasaran seperti apa yang bisa kita terapkan ke dalam customer relationship tersebut. Nah, ini bentuk-bentuk bantuan-bantuannya, bantuan personal berdasarkan pola interaksi antar manusia. Ada proses komunikasi dua arah, sifatnya personel. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah selesai pembelian. Nah, ini terkait dengan kontak person atau layanan pelanggan yang ada di dalam sebuah bisnis. Ketika memang kita mencantumkan layanan pelanggan, maka di situ kita harus menetapkan bahwa bantuan personal adalah alat yang kita gunakan. Bantuan personal khusus, perusahaan menugaskan petugas pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi individu. Sifatnya memang didesain khusus untuk melayani kebutuhan klien agar mereka lebih mendapatkan perlakuan khusus. Ini terkait dengan segmentasi khusus juga, ketika memang pelanggan khusus tersebut memerlukan bantuan, maka sudah ada job desk dari seseorang di dalam ide bisnis kita. Maka dari itu, perannya apa harus dibangun dalam sebuah sistem yang detail, dan apa yang dilakukan juga harus memberikan impact berupa keberhasilan. Swalayan, perusahaan tidak menyediakan hubungan khusus atau petugas, tetapi hanya menyediakan semua sarana yang diperlukan untuk pelanggan agar dapat membantu dirinya sendiri dalam berbelanja. Ini bisa kita contohkan dalam sebuah konsep pembelian di dalam sebuah marketplace yang sifatnya offline, misalnya ya sebut saja Alfamart, Amerikamart atau bentuknya yang lain, sehingga di situ semua sarana telah disediakan yang memudahkan untuk pelanggan melakukan pembelian, dan bentuknya bagaimana dapat kita terapkan di dalam tersebut karena tidak ada yang khusus. Ini digunakan bersama, maka bentuknya juga harus secara berjamaah atau dapat digunakan oleh semua orang di dalam konsumen yang membeli produk kita. Layanan otomatis dapat dikatakan gabungan antara layanan bantuan personal dan swalayan. Di sini pelanggan mendapatkan layanan istimewa, namun semua serba otomatis. Nah, ini terkait dengan pelayanan juga. Ketika memang sifatnya sudah otomatis, maka di situ ada penyesuaian di mana ada yang namanya upgrade, peningkatan kebutuhan teknologi. Komunitas ini ketika memang produk tersebut diminati oleh sebuah komunitas yang sama, atau bahkan kita bisa membuat komunitas tersebut, misalnya pecinta kendaraan A, pecinta roda 5, pecinta roda 3, atau berapapun itu, ketika memang komunitas juga mampu membantu pengusaha mendalami kebutuhan dan mengenal lebih baik kelompok pasarnya. Co-creation melibatkan pelanggan atau mitra lain untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan. Nah, ini terkait dengan keterlibatan ternyata dalam membuat
sebuah produk, juga mampu melibatkan sebuah konsumen untuk memberikan masukan terhadap produk baru yang kita akan buat. Revenue stream, arus pendapatan. Nah, dari 4 tersebut mengerucut menjadi sebuah komponen yang disebut revenue stream. Sehingga komponen yang menggambarkan uang tunai atau arus kas yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen atau sumber-sumber pendapatan yang akan diperoleh dari model bisnis. Sumber pendapatan berguna sebagai berbagai pengusaha untuk merancang arus-arus pendapatan yang akan kita nantinya dapatkan. Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari suatu kali pembayaran pelanggan dan pendapatan berulang, pengusaha dapat memikirkan cara mendapatkan sumber pendapatan lain dengan penjualan aset atau berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. Apa saja cara tersebut itu ada di dalam kolom ini, dan peluang perkiraan pemasukannya dari mana, komponennya apa saja ada di dalam komponen ini. Sehingga dari 4 komponen sebelumnya mampu mengerucut ke dalam sebuah arus pendapatan. Apa saja yang didapatkan, apa saja yang mampu diperoleh ketika memang ide bisnis tersebut kita produksi. Nah, ini contoh-contohnya ada penjualan aset, ini paling umum bagi pebisnis. Misalnya kita karena telah memproduksi barang, ini akan menjadi aset kita yang akan kita jual kepada konsumen ketika memang di situ sifatnya produk, entah itu makanan atau minuman atau jenis lainnya. Di situ harus bisa dinamakan penjualan aset karena memang barang tersebut merupakan aset dari sebuah perusahaan. Biaya penggunaan, pelanggan akan membayar kita karena menggunakan jasa atau produk kita. Nah, ini terkait dengan servis. Ketika bisnis kita merupakan bisnis layanan, maka di situ ketika akan kita akan digunakan ide bisnis kita, maka kita akan memperoleh pendapatan. Biaya langganan, kita memberikan bayaran karena pelanggan mendapatkan akses tertentu selang periode tertentu, pinjaman, sewa atau leasing, lisensi, biaya komisi, dan iklan. Nah, ini berbagai macam contoh yang bisa saya berikan terkait dengan komponen-komponen pendapatan apa saja di dalam sebuah ide bisnis. Sehingga tidak hanya satu komponen saja kita akan mendapatkan pemasukan. Ada komponen-komponen lain yang bisa kita gunakan. Nah, ini satu contoh penetapan harga yang umumnya dapat diterapkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Penetapan harga tetap, standar harga didasarkan pada variabel-variabel statis, dan kolom kedua penetapan harga dinamis, harga berubah bergantung pada kondisi pasar. Nah, ini ketika memang di tabel 1 dan tabel 2 ini bisa dilihat daftar harga, harga tetap produk untuk produk individu atau proporsi nilai lainnya, dibandingkan dengan tabel kedua, negosiasi penawaran harga dinegosiasikan antara 2 atau lebih mitra bergantung pada kekuatan dan atau keahlian negosiasi. Nah, ini terkait dengan perubahan harga, apakah harga tersebut merupakan harga tetap atau harga yang bisa diberikan kepada saluran distribusi lain. Misalnya kita menggunakan travel agent yang lain, biro perjalanan wisata yang di bawah domain kita harus mampu memberikan harga retail dan harga konsumen yang akan ditentukan oleh travel agent tersebut. Kebergantungan fitur produk harga bergantung pada jumlah atau kualitas fitur proporsi nilai. Yang kedua, dibandingkan dengan manajemen hasil, harga bergantung pada kesediaan waktu pembelian, biasanya digunakan untuk jenis sumber daya yang tidak tahan lama seperti kamar hotel atau pesawat. Tergantung kondisinya bagaimana, ini melihat bagaimana apa yang ditawarkan dari produk kita dan apa yang bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, ini akan mempengaruhi harga. Yang ketiga, ada kebergantungan segmen pelanggan. Harga tergantung pada jenis dan karakteristik segmen pelanggan.
Apakah kita menetapkan di level pendapatan yang apa, kita menengah ke atas, menengah ke bawah, atau bahkan ke atas sekali. Di situ kita akan mampu memperkirakan harga karena memang produk tersebut dapat dikonsumsi oleh di level manapun. Pasar real time, harga ditentukan secara dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, ini yang sering terjadi di pariwisata ketika memang di hari libur, saya contohkan hotel, kadang hari Sabtu Minggu ternyata lebih mahal dibandingkan dengan hari weekdays, dibandingkan dengan weekend. Maka dari itu ini penyesuaian harga ketika memang sedang ramai, harga bisa dinaikkan. Ketika memang kondisi supply and demand-nya di bawah rata-rata, maka harganya bisa lebih murahkan. Ini terkait dengan hukum ekonomi. Kebergantungan volume harga ini melihat bagaimana volume yang kita produksi apakah lebih banyak, dan pembaginya ketika lebih banyak berarti otomatis harganya lebih murah. Lelang harga ditentukan dari hasil penawaran kompetitif, ini terkait dengan harga yang bisa didapatkan ketika memang menggunakan sistem lelang. Sumber daya utama, komponen sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya utama atau key resource adalah sumber daya yang memungkinkan organisasi menjalankan aktivitas utama yang akan membantu perusahaan menawarkan nilai unggul. Sumber daya utama ini dapat berbentuk fisik, finansial, intelektual, atau manusia. Nah, ini terkait dengan kondisi internal bisnis kita ini unggulnya ada di mana. Apakah memang di situ memerlukan teknologi atau memang sumber daya utamanya adalah manusia, maka di situ dapat kita masukkan sebagai sebuah komponen yang ada di dalam kolom key resource, sumber daya utama. Ada beberapa contoh, fisik, finansial, intelektual, dan manusia. Nah, ini karena memang yang menggerakkan roda bisnis kita harus mampu untuk mengidentifikasikannya, apa kebutuhan yang ada di dalam key resource, sumber daya apa yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Key activity atau aktivitas utama, komponen aktivitas kunci menunjukkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat terrealisasi dengan benar. Aktivitas utama menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan operasional yang harus dilakukan oleh pemilik usaha dalam mewujudkan produk atau jasa. Beberapa aspek terkait dengan aktivitas utama ini adalah kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan nilai unggul, menyalurkan nilai unggul kepada pelanggan, kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, kegiatan untuk menangani aliran pendapatan. Nah, ini terkait dengan apa yang apa yang akan dilakukan ide bisnis tersebut dalam melakukan produksi, sehingga aktivitasnya harus kalian definisikan apakah merubah produk mentah menjadi produk matang, ataukah produk matang akan dikemas lagi, dan bagaimanapun bentuknya, disinilah aktivitas yang akan kalian lakukan. Dan kaitannya adalah internal untuk memproduksi kira-kira bisnis kalian ini aktivitasnya seperti apa. Aktivitas operasi produksi, operasi jasa atau pelayanan, platform, dan jaringan yang digunakan. Kolom ke-8 ada yang namanya kemitraan. Pihak mana yang akan kita pilih, pihak mana yang akan kita gunakan, pihak mana yang akan kita percayai untuk menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang terlibat dalam bisnis. Bisnis tidak akan terwujud dengan usaha sendiri, butuh kolaborasi dan bermitra dengan perusahaan atau orang yang akan mendukung bisnis untuk maju. Nah, ini terkait dengan pihak ketiga, pihak distribusi apa yang kita gunakan, kelompok mana yang bisa kita percaya untuk mendistribusikan bisnis kita, menciptakan tujuan optimal operasional, mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki, mendapatkan pengetahuan secara organisasi, melakukan akuisisi pasar baik untuk mengembangkan ataupun membuka pasar baru. Nah, ini yang terakhir, kolom ke-9, struktur biaya. Kalau tadi sudah memperkirakan pemasukan, maka di sini harus juga secara imbang harus juga mampu mengidentifikasi pengeluaran. Komponen ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk
mengoperasikan model bisnis, menjelaskan biaya-biaya yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Struktur biaya yang berlaku pada umumnya dalam suatu sistem akuntansi adalah biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini terkait dengan biaya operasional yang kita gunakan, apakah itu biaya tetap atau hanya biaya tidak tetap. Di sini saya menjelaskannya ke dalam dua definisi, cost driven dan value driven. Terpacu biaya dan terpacu nilai. Ketika terpacu biaya, maka di situ hubungannya adalah dengan lebih murah. Ketika memang nilai, berarti di situ harganya lebih mahal karena memang nilai yang ditawarkan tinggi, berarti logikanya adalah kualitasnya juga lebih tinggi. Dari 9 kolom ini saya sudah menjelaskan secara detail, tinggal tergantung bagaimana kalian melakukan identifikasi dan menyesuaikan dengan kondisi pasar, karena memang 9 alat ini akan memudahkan kalian untuk menyusun sebuah strategi, menyusun sebuah komponen-komponen yang di dalamnya lebih mudah digunakan, sehingga ide bisnis kalian akan mampu berubah dalam menyesuaikan kondisi pasar. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan melakukan diskusi.